bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Jibril alaihissalam karena mendengar tangisan baginda Nabi SAW. Kisah ini lengkapnya diceritakan oleh Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an. Satu hari baginda Nabi SAW sedang bersendirian merenungi satu ayat dari surat Al-Maidah ayat 118 sambil menangis. Akibat tangisan Nabi SAW ini guncanglah arsy-Nya Allah. Insyaallah. Allah pun lalu memanggil Jibril alaihissalam dan menyampaikan kepada Jibril, wahai Jibril, turunlah engkau, temuilah kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sampaikanlah salamku kepadanya dan tanyakanlah apakah gerangan yang membuatnya menangis. Maka turunlah Jibril menemui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyampaikan, ya Habiballah, sesungguhnya Allah menyampaikan salamnya kepadamu dan menanyakan apakah gerangan yang menyebabkan engkau menangis, ya Rasulullah. Maka baginda Nabi pun menjawab Jibril alaihissalam, wahai Jibril, ketahuilah yang menyebabkan aku menangis karena aku teringat ucapan terakhir saudaraku Isa ibni Maryam atau Nabi Isa sebelum diangkat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dikisahkan di surat Al-Maidah ayat 118 yang artinya auzubillahi minasyaitonirrajim, jika Allah menyiksa mereka maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu ya Allah, dan jika engkau mengampuni mereka sesungguhnya engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Wahai Jibril, kalau kita melihat ayat ini, ucapan ini bermakna Isa telah menyerahkan total keputusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Isa berlepas tangan terhadap urusan umatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah akan mengampuninya ataukah Allah akan mengazab mereka? Baginda Nabi mengatakan, ketahuilah wahai Jibril, aku tidak akan mau berpisah dengan umatku di dunia ini sampai Allah akan memberikan jaminan keselamatan bagi umatku. Allahu Akbar. Betapa cintanya Rasulullah sampai mengatakan kepada Jibril, sampaikan ke Allah, aku enggak mau berpisah dengan umatku sampai Allah memberikan jaminan kepada aku terhadap umat-umatku. Maka Jibril pun kembali melaporkan apa yang disampaikan Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pun merintahkan kepada Jibril untuk turun lagi. Kemudian Jibril turun dan menemui Rasulullah SAW sambil membawa surat Ad-Duha. Ya. Lalu Jibril membacakan surat Ad-Duha ini kepada Rasulullah SAW karena tugasnya adalah demikian. Setelah selesai membacakan surat Ad-Duha, maka Jibril mengulang-ulang ayat 5-nya, khusus ayat 5-nya diulang-ulang oleh Jibril. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardah. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardah. Dan sungguh kelak Rabbmu akan memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas. Inilah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah mendengar ini, Rasulullah pun menangis, tersungkur sujud sebagai syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah sujud menangis begitu lama, Jibril pun menunggunya. Kemudian Nabi duduk lagi menengadah dan menghadapkan wajahnya kepada Jibril alaihissalam. Lama baginda Nabi menangis, namun Jibril terus menunggunya sambil menunggu apa yang akan disampaikan baginda Nabi SAW. Begitu selesai sujud dan menangis, baginda Nabi SAW bersumpah, wallahi ya Jibril, wallahi ya Jibril, demi Allah wahai Jibril, walladzi nafsi Muhammad biyadih, demi yang jiwa Muhammad berada di tangannya, berada di bawah kekuasaannya, la ardo, aku tidak akan pernah ridho wahai Jibril, wa wahidun min ummati yudhibu finnar, demi Allah wahai Jibril, yang jiwa Muhammad berada di bawah kekuasaannya, di tangannya, aku tidak akan pernah ridho jika ada satu pun umatku yang masih tersisa di neraka, disiksa di neraka.
Allahu Akbar. Sumpah Nabi ini menggoncang arasnya Allah. Betapa cintanya baginda Nabi SAW kepada umatnya sampai dia berani menawar kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan bersumpah, wallahi la ardo, aku tidak akan ridho demi Allah jika aku melihat umatku ada di neraka. Begitu cintanya Nabi kepada kita, sampai-sampai Aisyah radhiyallahu anha pernah menceritakan, pernah Nabi itu menangis semalaman 6 jam kurang lebih lamanya. Bayangin, Nabi menangisin untuk umatnya yang tidak pernah dilihatnya, tidak pernah ketemu dengannya. Apakah kita pernah menangis karena dosa-dosa kita? 1 jam saja. Apakah kita pernah menangis karena rindu kita kepada baginda Nabi dan terima kasih kita terhadap jaminan Nabi kepada kita? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, manakah balas budi kita kepada baginda Nabi? Manakah bukti cinta kita kepada Nabi? Apakah cukup hanya dengan membaca salawat kepadanya? Tentunya tidak, kecuali kita menghidupkan sunnah-sunnahnya sebagai bukti cinta kita kepada Nabi SAW dan rasa syukur kita kepada cintanya kepada kita dan jaminannya kepada kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, perlu kita introspeksi lagi keimanan kita ketika kita mengatakan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan bukti cinta kita kepada baginda Nabi SAW. Apa bukti rukun iman kita kepada baginda Nabi ketika kita tidak menghidupkan sunnahnya, tidak mengkaji apa yang diajarkannya?